Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Ya, selamat malam dan mania. Ya, selamat malam Ramadhani. Selamat malam, Kak. Ya, silakan buka kamera. Oke. Ya, silakan pertanyaannya apa? Kayak mana ceritanya Tuhan Yesus, Kak? Tuhan Yesus itu kalau kita mau tahu bisa baca Alkitab, bro. Di dalam Alkitab ini sudah lengkap tentang Tuhan Yesus, makanya ada firman Tuhan tertulis di Yohanes 20 ya. Saya baca dulu datanya. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Berarti dia anak, berarti dia ada anak ya? Bukan, jadi gini, ketika Allah itu datang ke dunia menjadi manusia disebut anak Allah. Karena apa? Karena dia adalah Allah itu sendiri yang datang, makanya disebut anak Allah. Berarti ada di atasnya lagi, Kak? Bukan, maksudnya gini, ketika Allah itu datang ke dunia menjadi manusia disebut anak Allah. Tanda-tandanya itu ya Tuhan Yesus kayak mana, Kak? Tanda-tandanya Tuhan Yesus bahwa dia adalah yang maha kuasa, dia berkuasa mengampuni dosa, dia itu mengajarkan kebenaran sejati, itulah tanda-tandanya tentang Tuhan Yesus. Bukti yang kakak rasakan itu memang Tuhan Yesus. Oh, kalau bukti banyak sekali, bro. Yang saya alami dalam hidup saya bahwa Tuhan itu Tuhan yang hidup nyata dan berkuasa. Oke, ini. Kayak mana, Kak? Ya. Apa yang saya alami gitu, bahwa bukti dia Tuhan yang maha kuasa. Oke, saya punya kesaksian ini ya. Ini kesaksian pribadi saya yang saya alami. Iya. Dan saya tidak berbohong. Kalau saya berbohong, artinya saya bukan anak Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengajarkan ya di Matius ya, jika ya katakan ya, jika ya katakan ya, gitu ya. Yaitu di Matius 5 ayat 37. Jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi kita nggak boleh bohong sedikit pun di dalam Tuhan Yesus, nggak boleh ya. Nah, ini kesaksian saya bahwa Tuhan Yesus itu hidup nyata dan berkuasa. Dia Allah yang maha hadir. Dia bisa tahu apa yang kita ucapkan dalam hati kita. Sama seperti ketika ahli-ahli Taurat bilang gini sama Tuhan Yesus ya. Dia menghujat Allah, Tuhan Yesus mengetahui hati mereka ya. Ini saya baca dulu ya. Oke. Bentar dulu. Sebab ketika Tuhan Yesus mengetahui isi hati manusia dari dahulu sampai sekarang tetap sama ya saudaraku ya. Saya baca ayatnya itu di Matius . Nah, di sini ya. Di Lukas 5 ayat 21. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya. Mereka berpikir ya dalam hatinya atau berbicara dalam hatinya bilang gini. Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Nah, itu yang diucapkan dalam hatinya. Tapi Tuhan Yesus tahu loh apa yang diucapkan orang itu dalam hatinya ahli-ahli Taurat itu. Makanya Tuhan Yesus mengatakan seperti ini. Lukas 5 ayat 22. Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Ya, kenapa kau katakan aku menghujat? Karena apa? Tuhan itu mengetahui isi hati manusia. Ya, nah begini saudaraku. Tuhan Yesus itu memang Allah yang maha hadir, yaitu yang maha kuasa. Nah, kamu kan pernah dengar banyak ya orang
dihilangkan nyawanya ketika setelah diperkaos gitu ya. Kamu pernah akan dengar berita itu ya? Nah, kalau Tuhan Yesus tidak ada, saudaraku, mungkin saya tidak ada di hadapan kalian saat ini memberitakan Injil. Nah, waktu itu saya mau dicelakai juga ya. Tapi belum sempat terjadi. Karena apa? Dia seperti serigala yang buas mau menerkam saya. Ya. Saya kan perempuan, saya nggak bisa melawan tenaga laki-laki. Tetapi waktu itu saya pasrah, saya katakan, Tuhan Yesus tolong saya. Tiba-tiba laki-laki itu diam kayak batu. Dia nggak bisa mengganggu saya. Itu karena apa? Tuhan Yesus itu Allah yang maha hadir. Tuhan Yesus itu menolong saya, ya, menghindari saya dari kecelakaan. Sehingga laki-laki ini duduk terdiam kayak batu, lalu kemudian minta maaf. Kak, Karena apa? Saya percaya kepada Tuhan Yesus yang maha kuasa. Ini ada yang nulis itu jin. Sorry ya, jin nggak bisa menolong kita, saudaraku. Jin itu setan, ya. Setan itu nggak bisa menolong kita. Setan itu tidak tahu apa yang dalam pikiranmu, ya. apa bedanya Tuhan Yesus sama Allah? Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri. Iya. Biasanya kalau didengar Yesus, kalau Tuhan gitu. Iya, karena gini ya, Tuhan Allah, Gembala yang baik, Sang Juru Selamat, itu gelar kehormatan kepada Tuhan Yesus. Kamu harus tahu dulu arti Allah itu apa. Ya, Allah itu adalah objek sesembahan. Ya, sesembahan kita yang Maha Agung itu siapa namanya? Ya, itu Yesus Kristus. Ya, untuk menamakan objek sesembahan itu kan Allah. Bukan berarti Allah itu nama pribadi, nama dari Tuhan itu sendiri, bukan. Allah itu objek sesembahan yang disebut Allah. Nah, nama Allah kami adalah Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus Allah itu sendiri, dialah Tuhan itu, dialah pencipta langit dan bumi, dialah Sang Juru Selamat, Gembala yang baik, dan segalanya bagi kita. Nah, gitu bro. Kakak ada bukti bahwasannya Yesus bisa buat langit dan bumi? Bukti? Iya. Karena Alkitab yang terlebih dahulu, saudaraku, yang menuliskan bahwa Tuhan sudah pencipta langit dan bumi. Mohon maaf, jauh sebelum kitab-kitab lain muncul. Yaitu di abad 1500 tahun sebelum Masehi, Nabi Musa telah menuliskan bahwa Tuhan Yesuslah yang dia adalah Yahweh Elohim itu sendiri yang menciptakan langit dan bumi. Padahal di zaman 1500 tahun sebelum Masehi, kan belum ada ilmu teknologi, belum ada kitab-kitab lain yang menuliskan tentang penciptaan. Nah, tetapi Nabi Musa menuliskan di 1500 tahun sebelum Masehi, Yahweh Elohim, yaitu Tuhan Yesus, yang menciptakan langit dan bumi. Dia bisa menuliskan dengan begitu baik, begitu sistematis, bagaimana cara Tuhan menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Karena apa? Tuhan Yesus memberitahu kepada Nabi Musa, seperti inilah aku menciptakan langit dan bumi dan juga manusia. Nah, gitu. Apa? Kakak tahu isi-isi surga semua kalau bisa masuk surga? Surga itu ya tata kerajaan Tuhan Yesus. Nah, supaya kita bisa masuk surga, kita memang harus percaya kepadanya karena kunci kerajaan surga itu adalah Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus berfirman Yohanes 14 ayat 1 sampai 7. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Dan ketika aku datang kembali, aku akan membawa kamu ke surga. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Karena akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal Bapakku, kamu pasti juga mengenal aku. Barang siapa melihat aku, sudah melihat Bapa. Artinya tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa melalui Tuhan Yesus. Nah, di surga itu kita bahagia, hidup kekal, di mana di sana tidak ada lagi duka cita, maut, kesengsaraan ya, yang cacat, di mana tertulis di Wahyu 21 ayat 6, Wahyu 21 ayat 1 sampai 7 ya. Di mana di surga itu nanti kita nggak akan ada lagi maut, duka cita, perkabungan, air mata ya, kesengsaraan, penderitaan, nggak akan ada. Kenapa? Kita di sana sudah bahagia dibikin Tuhan Yesus dan kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Isi neraka? Oke, neraka itu adalah suatu kengerian. Itu firman Tuhan Yesus ya. Di sanalah terdapat kertak gigi ya. Di mana Tuhan Yesus mengatakan, sedangkan bentar dulu ya.
Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi, ya. Matius 13 ayat 50. Di Wahyu 21 ayat 8, ya, firman Tuhan, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang pengecut, orang-orang keji, orang-orang yang melakukan kejahatan, mereka akan dicampakkan ke lautan belerang, yaitu api neraka, ya. Jadi neraka itu penuh dengan api yang menghanguskan, yang dimana itu adalah suatu kengerian. Makanya neraka itu kekal. Jadi iblis itu memang ada waktunya nanti dihukum, yaitu di hari kiamat. Di sanalah iblis dihukum, dicampakkan bersama dengan antek-anteknya. Di sanalah terdapat kertak gigi selama-lamanya, ya. Kertak gigi artinya suatu kengerian yang tak bisa digambarkan. Makanya neraka itu kekal supaya kita nggak masuk ke sana. Apa kata Tuhan Yesus? Firman Tuhan di 2 Petrus 3:9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena Tuhan Yesus tidak menghendaki satu orang pun binasa atau masuk neraka, melainkan supaya semua orang bertobat dan datang kepadanya. Karena neraka itu kekal, sekali masuk di situ selamanya, nggak bisa keluar. Oh. Iyo. Berarti kalau percaya kepada Tuhan Yesus, berarti kakak tak minta dulu singa satu, dicampak enggak? Kalau dicampak betul-betul itu. Tuhan Yesus berfirman, jangan engkau mencobai Tuhanmu. Hah? Jadi kamu mau percaya kepada Tuhan Yesus kalau ada yang mencampakkan singa ke sini gitu? Tak dulu. Kalau memang dia Tuhan Yesus, tampak suruh di atas nama itu singa yang gede ataupun apa tuh, roket satu, mau nengok. Oh, jadi kalau ada yang campain singa di sini, kau baru percaya bahwa Tuhan itu Tuhan Allah yang Maha Kuasa? Iya. Iya, betul. Cak lo singa mana? Kalau ada yang campakin singa di sini, enggak, baru kau percaya itu Tuhan dan Allah? Iya. Betul. Dan Waduh. lu dikira dari 10. Kalau kata Pak berarti enggak. Dikira dari 10 apa? Mundur dari 10. Jadi kamu ini menghitung-hitung? Mau hitung dari 10, kalau dia nyampakkan roket ataupun singa tuh berarti ada tuh Tuhan Yesus di samping kakak berarti. Aduh, itu namanya kita kan mencobai Tuhan Yesus. Iya, makanya mau tahu apa iya apa enggak, Kak. Di samping kakak ada Tuhan Yesus itu yang menengok kakak, yang lagi menjaga kakak, menjaminkan ada itu. Oh, jadi kalau ada yang lempar singa, oh ya, mana teman-teman? Kalau ada yang lempar singa katanya dia percaya Tuhan Yesus, ya teman-teman? 2 ya Kak, 2 baru percaya. Ada di samping kakak. Ya, nanti kau bilang kalau udah ada 2, bilang lagi 3. Ini enggak, kamu ini. Enggak. Tempat kami 1, berarti 3. Ya, kalau percaya, kalau enggak berarti enggak percaya. Maksudnya kalau ada orang ngirim singa ke saya, baru artinya kamu percaya situ Tuhan. Percaya berarti ada di samping kakak tuh. Dikira dulu dari mundur dari ke belakang dari 10. Kalau enggak berarti enggak. Berarti singa gitu. Apa lah, singa apa? Singa yang berapa tuh harga dia tuh? Yang paling banyak di sini apa nih? Singa apa tuh? Iya, singa katanya teman-teman. Kalau ada yang lewat singa itu, katanya dia percaya situ Tuhan. Leon. Dan anaknya. Ya, tapi kamu pegang janji? Hah? Kamu pegang janjimu? Janji apa tuh? Ya, kalau ada singa lewat di sini, ada yang kirim singa, kau percaya situ Tuhan? Iyalah, 4 kakak, 1 Pak aku. Berarti betul ada di samping kakak itu. Berarti dia lagi menengok aku, Kak, gitu. Dimulai. Oh, alah. Dimulai enggak? Begini saja, bro. Saya tidak mau mencobai Tuhan Yesus. Ya, dan juga itu namanya untuk mencari uang juga. Saya artinya nanti jadi mencari uang. Enggak mencari uang kita. Karena saya ini mau coba, mau nengok apa betul itu ada. Waduh. Payah. Iya, jadi kamu percaya Tuhan Yesus itu kalau ada singa? Iya, berarti kalau dikira terus kan, berarti dikira mundur dari 10, berarti 9, 8, 7, 6, 5, boom, campakkan bau. Berarti ada di belakang kakak, berarti percayalah. Kakak. Ada. Oh, alah, gimana ini? Dia mencobai Tuhan Yesus loh. Masa harus ada singa baru dia percaya Tuhan Yesus?
Berarti lagi tidur tuh. Bangunin dulu lah, Kak. Oh alah, saya tidak mau mencobai Tuhan Yesus karena lagi pula Berarti itu untuk nggak ini. ada tuh, Kak. Kalau kamu percaya Tuhan Yesus, kamu harus alami dalam hidupmu. Kayak mana aku alami, Kak? Nggak ada pun. Kayak mana aku alami, Kak? Nggak ada nampak pun. Ya kamu percaya pada Tuhan Yesus dengan beriman, bukan dengan kirim-kirim singa. Karena ada juga firman Tuhan. Karena kakak bilang itu yang menjadikan langit dan bumi. Berarti dia bisa berkehendak. Berarti dia bisa sekejap kita minta. Berarti dia bisa dikasihkan terus gitu. Gini, langit aja bisa dia ciptakan sebesarnya. Singa cuma berapa lah kita bilang. Enggak, kalau nanti gitu kita mencoba Tuhan terus ada yang lempar singa, mungkin saya bisa mungkin ada yang mau melempar singa sini. Nanti kan orang lain juga akan kayak gitu nanti mencoba. Oh, kalau ada nanti percayalah. Enggak. Saya tidak mau mencobai Tuhan dengan cara seperti itu. Itu kan duniawi. Orang lain sudah menyaksikan bahwasannya ada di belakang kakak ataupun di atas kakak, di samping kakak ataupun apa gitu. Apa yang orang itu berarti yang buat nyata berarti ada juga. Karena ketika kita memberitakan Injil bukan itu yang diperintahkan Tuhan Yesus di Markus 17 gini. Itu dulu ya, Markus 16. Kakak nengok kitab tuh. Ya kan di Markus 16 Tuhan Yesus berfirman, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Tapi netizen ini semuanya komentar bilang, apa nih? Gini Ramadhani. Iya, Kak, gimana? Di sini firman Tuhan Yesus, orang yang memberitakan Injil itu bisa mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus, bisa menyembuhkan penyakit gitu ya. Nah, kamu sakit apa? Kak, aku sakit apa nih? Di hati kan kayak ada orang kantong kering yang jelas. Oh, berarti kamu ingin duit. Enggak, udah. Bukan kering. Bukan. Saya sakit ada apa nih? Entah kenapa selalu sakit sini kayak disusuk gitu, entah kenapa di sini baunya. Bisa diobati tuh. Oke, gini saja saudaraku ya, kalau kamu percaya Tuhan Yesus, kamu minta kepada Tuhan sendiri apa yang menjadi keinginanmu. Itu saja ya. Terima kasih. Tuhan Kristus memberkatimu. Jangan dulu. Mau tanya lagi, Kak. Saudara-saudara semuanya, seperti yang telah kita saksikan bersama pada video ini, ada beberapa pertanyaan yaitu tentang siapa Yesus itu, seperti apakah tanda-tandanya Yesus itu, apa bedanya Yesus sama Allah. Terus pada waktu penanya menanyakan apakah ada bukti kalau Yesus itu yang menciptakan langit dan bumi. Mihana lalu menjawab bahwa itu sudah tertulis di Alkitab dan Alkitab itu katanya adalah kitab suci yang pertama kali muncul. Kalau memang itu dasarnya menurut saya harusnya kitab suci. Yang muncul pertama kali adalah Weda atau kitab sucinya orang Hindu, jadi saya kira jawaban itu kurang relevan, dan kalau saya nilai. Pertanyaan pada video ini adalah si penanya meminta bukti nyata bahwa Yesus adalah Tuhan baru dia percaya. Ada-ada saja pertanyaan ini kalau itu adalah bentuk dari keimanan kita kepada suatu agama dan kalau agama itu sepengetahuan saya adalah tuntunan manusia supaya manusia itu berbuat baik semasa hidupnya. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Yohanes pukul 20.30 memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Yohanes pukul 20.31 tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya, bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Matius pukul 5.37 jika ya, hendaklah kamu katakan, ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan, tidak.
Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Lukas pukul 5:21. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Yohanes 14, lihat perikopnya di ayat 1-7. Matius pukul 13:50 lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Wahyu 21:8 Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua.